Mas Didi. Bisa lihat Halo muka Mbak aku, Fen. kelihatan nggak? Aku nggak, mungkin teman-teman lihat ya, aku kok nggak bisa ngelihat ya. Berarti itu magic. Ya udah, langsung ngobrol aja deh. Ngobrol selama pandemi ini ngapain aja Mbak? Aduh, selama pandemi ini alhamdulillah ya di minggu-minggu pertama waktu itu di rumah aja. Tapi Mhm. masuk ke Agustus setelah seminggu atau 2 minggu jadwal syuting udah kembali mulai normal lagi gitu. Oh, mulai Jadi normal lagi ya. iya, tapi nggak normal-normal banget sih. Yang Mhm. biasanya Masih itu ada ya. seminggu 5 hari syuting gitu. Kalau sekarang seminggu cuma 3 kali syuting. Dan itu emang semuanya dipadetin gitu. Jadi aku lebih Mhm. ada punya banyak waktu juga di rumah. Kalau nggak syuting sih di rumah aja Mas Didi. Aku benar-benar Iya nggak ya. kemana-mana. Kebetulan Kalau memang nah, what bergabung lagi. happened deh kayak Sering, putnyam ini aku sering putnyam. hilang-hilang lagi sendiri. Eh, ya, terus Gimana? Mbak Feni sendiri ngelihat pandemi COVID-19 ini gimana sih? Aku melihat ini memang sesuatu yang nggak pasti ya, yang seringkali bikin orang Mhm. jadi stres, ya nggak sih, gitu. Iya, iya. Karena kita nggak tahu, kayak kita nggak bisa bikin rencana jangka panjang, karena belum tahu ini mau sampai kapan. Kayaknya seperti itu tuh bikin stres juga. Satu, karena kita nggak bisa bikin Mhm, mhm, rencana. Dua, mhm. kalau kita sudah punya rencana, rencananya pasti bubar jalan, gitu kan. Iya. Kemudian ada masa yang namanya ketakutan itu pasti ada, kan, gitu ya. Karena Mhm, ya kita takut sakit, kalau sakit gimana, terus habis mhm. gitu juga keadaan ekonomi juga berubah sekali pastinya, karena Betul, aktivitas juga berubah. Bikin stres ya karena banyak hal sih gitu ya, terutama karena kita kan berharapnya kehidupan normal, tetapi kan benar. enggak. Jadi stres itu sih yang Mhm, kadang-kadang nggak disadarin gitu loh Mas Didi, kayak aku mhm, di minggu-minggu awal pas mau syuting itu di bawah sadar sebenarnya. Jadi setiap kali pulang syuting tuh sampai rumah tuh kayak badan tuh kayak ngerasa kayak aduh kok nggak enak ya badannya, kayak aduh kok kayak panas ya, terus kayak iya benar. pengen pengen tidur aja gitu, nggak pengen ngapa-ngapain lagi. Jadi ternyata sih setelah aku telaah kayaknya aku ya keluar rumah itu sebenarnya juga dalam keadaan tegang, dalam Iya, keadaan apa iya ya, betul. was-was gitu. Itu istilahnya apa ya? Psikosomatis gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada Iya beberapa kan? orang Mas Didi mungkin yang kalau di rumah aja dia stres gitu. Kalau saya Heeh. sebenarnya kalau di rumah aja enggak, karena memang kalau aku sih memang orangnya ini Mas Didi kalau di rumah aja tuh betah. Mhm. Jadi sebenarnya kalau di rumah aja juga nggak terlalu masalah. Nggak ke mall juga nggak masalah Mas Didi. Aku bisa belanja online. Iya. Salah ya? Iya benar 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 ya. Sekarang online tuh kayaknya ini penting banget ya. Iya gitu. Cuman Terus terus ini apa kalau persiapan kayak misalnya olahraga segala macam gitu hmm, ini nggak sebenarnya tetap kalau jalan nggak? alhamdulillah tetap jalan. Jadi kalau misalnya di sebelum sebelum pandemik ini memang olahraga tuh panggil instruktur yoga ke tempat aku gitu. Jadi latihan. Tadi obrolan kita sampai mana? Tadi manggil guru yoga ya. Iya, aku nggak panggil karena udah lama ya aku yoga tuh udah lama dari sama Master Selamat itu dari 10 tahun. Iya, lama lah pokoknya. 10 tahun ada kali itu. Yoga Oh ya. iya. Apalagi juga aku sempat kemarin itu agak sering apa? Ada cedera di bahu di Mhm. belakang sini nih. Jadi sakit gitu, nggak tahu mungkin awalnya kayak dari salah tidur. Terus merembet kemana-mana gitu. Jadi yoga itu salah satu cara juga untuk membuat supaya otot-ototnya tuh rileks lagi, lemas lagi, bisa kembali normal gitu. Nah, setelah pandemik ini, alhamdulillah dengan bantuan teknologi ya, masih bisa kita yoga juga lewat online gitu. Kadang kadang juga ikut-ikutan atau ngelihat siapa ada instruktur yoga yang bikin IG story apa IGTV, jadi Mhm. gratis. Ada juga yang join kelas lewat Zoom, ada juga yang ya tetap private gitu lewat Zoom juga. Jadi eh seneng sih masih bisa tetap olahraga di rumah. Jadi itu yang membuat aku nggak Ini apa sebenarnya namanya. di saya agak sedikit putus-putus, cuman nggak apa-apa. Tapi videonya oke. Oh, Jadi mending ini aja. masa Jadi aku sih agak agak sayup-sayup dengar, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. sayap-sayap ya? Oh, oke. Gini, Oke. gimana? Mm-mm. Ya. Masih gimana suaraku udah bagus belum Udah. kedengeran? Oke. Ada dari Awen Ryu. Kak Ros alisnya cetar membahana katanya. Terima kasih. Ya walaupun ini untung Boleh. sebelum sebelum pandemi soalnya udah di apa sulam jadi
syukurlah. Ya. Sekarang ini kita mengenalnya Mbak Feni Rus ini sebagai host kondang terkenal, presenter acara ini, acara itu Iya, ya Gosip. Tapi kita mungkin pengen tahu masa kecil Mbak Feni Rus ini seperti apa sih? masa kecil saya, Lahir di mana? saya Di Malang ya? saya lahir di Malang, tapi cuma numpang lahir aja. Jadi lebih banyak besar itu di Jakarta dari umur 4 tahun tuh udah di Jakarta sampai gede. Kalau saya dulu ya kayaknya sih tuh anak yang aktif sekali. Saya seneng nari dari dulu, itu seneng banget Hmm. nari. Terus nggak bisa diem, suka ngayal. Saya suka mengayal tuh dalam arti saya suka bikin ya ngobrol sendiri, main kemah-kemahan itu sendiri karena dulu waktu kecil itu saya belum punya adik ya. Setelah umur 7 tahun baru saya punya adik. Kakak-kakak saya jaraknya jauh, jadi ya kebanyakan memang main sendiri. Eh, dan kalau di sekolah juga pulang tuh pasti baunya nggak enak, keringetan gitu. Soalnya cicilan ke sana kemari. Dan dari dulu itu yang saya suka itu memang nari. Oh, Waktu SMP saya udah bikin koreografi itu dari buat Malang teman-teman terus saya mana? sekolah. Dari Malang langsung ke Jakarta. Oh, oke. Jadi tinggal di Jakarta udah dari umur 4 tahun. Jadi sekitar Masih lama nari lah terus. pokoknya. Sampai sekarang masih kalau nari saya, makanya saya suka salah satu olahraga yang saya suka juga adalah Zumba, Mas Didi, karena sama kayak nari ya, kayak jogetan Iya, itu iya, iya. Zumba gitu. Kedengeran nggak Mas Didi suaranya? Agak putus-putus nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Tapi Saya dengerin jelas loh. yang penting teman-teman bisa denger nggak? Teman-teman mana jempolnya? Kalau dengar tolong kasih jempol. Kalau Iya, nggak dengar kasih apa kasih. ya? Sudah dengar. Hai Mario Alexandrio, terima kasih sudah bergabung juga di sini. Hai Mamat, oh Kak, Mas Mamat denger nih katanya. Agnes MJ juga dengar. Thank you, thank you. Iya, Dengar Mas Didi. denger Oke. ya, denger ya. Ya. Yang penting teman-teman bisa denger. Kalau aku agak sayup-sayup nggak apa-apa deh. Nah, jadi ini aku mau cerita PPYNI ini udah tahu kan? Ya, PPN itu apa sih Mas Didi? Jadi aku Ini kan pekerjaanku nanya-nanya soalnya. kumpulan praktisi yoga nasional Indonesia. Jadi Ya. intinya memang praktisi yoga. Ada Mhm. guru, ada juga Mbak Feni Rus bisa juga gabung. Pokoknya Iya. orang-orang yang senang yoga lah, pegiat Eh, yoga gitu ya. Aku juga Gitu. belajar jadi guru yoga loh, Mas Didi sama Master Slamet. Oh Tapi iya, ya pasti. guru nggak praktek tuh gimana? Bukan guru juga. Hanya belajar supaya menjadi lebih baik yoganya. Gitu. Halo Master Slamet. Nah, terus PPYNI selama Ramadan ini ngadain acara Ramadan Sehat bersama PPYNI. Isinya Hmm. ada praktis yoga loh. Jadi selama sehari itu ada 3 kali, jam 6 pagi, Mhm. jam 9, kemudian jam 4. Jam 4 ini biasanya ada kayak talkshow kayak ngobrol gini, ada Mhm. juga praktis kadang-kadang. Kapan-kapan Oh, join ya. boleh dong? Iya, boleh. Di live Instagram atau di Zoom? Oh, Di live itunya. Oh, Instagram, di sini. oh di Jadi live jam 6, Instagram. Siap. jam 4. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, sama jam 4 sore ya. Iya, iya. Terus Kalau balik lagi mis sekarang jangan nanya lagi ke sini ya. Ayo boleh aku mau nanya. aku aku masih ingat cerita ini nih, mungkin teman-teman pengen dengar apa namanya? Oh, eh, Pertama kali aku kenal yang namanya yoga. oh iya ya, boleh. Heeh. Jadi pertama kali itu tadinya aku Pilates. Pilates itu karena apa ya? Ya karena pengen tahu aja gitu. Terus Pilates itu dari sejak sebelum hamil, hamil itu Pilates dan sampai ketemu temen yang bilang gini, oh coba deh yoga deh gitu. So aku bilang, oh, kayak apa sih yoga gitu ya? Kan nggak kebayang. Ya mirip-mirip lah Betul. gitu. Gitu. Terus begitu gabung di Celebrity Fitness. Ada tuh waktu itu kelas yoga juga. Coba ikut. Saya ini dulu pernah ikut balet ya. Balet tuh sampai umur 19 tahun tuh masih balerina. Saya pikir karena saya balerina, saya lentur dong, ya kan? Saya bisa lah ikut juga mah gampang gitu. Ternyata waktu itu kelasnya adalah kelas Astanga Yoga. Oh, Ternyata saya begitu ikut kelas itu saya ngerasa wow, ada banyak hal yang saya baru tahu gitu ya, terutama mengenai alignment ya, mengenai
postur-postur yang benar, yang walaupun saya elastis, tapi sebetulnya justru ada satu guru yoga saya yang bilang gini, justru orang elastis itu kutukan karena dia alignment-nya berarti suka tidak terkontrol dan itu yang membuat mudah sekali mengalami cedera gitu. Jadi dari situ saya kemudian makin pengen tahu, terus ketemu Master Slamet juga, ketemu banyak guru-guru yoga yang lain, dan itu membuat saya semakin cocok dengan yoga gitu. Dan saya nggak jago-jago amat yoganya. Saya nggak bisa tuh yang handstand apa gitu, nggak bisa. Belum bisa, bukan nggak bisa ya. Master Slamet tuh bisa ya. Kayak ya. Saya pernah ada masa-masa di mana rajin banget tuh, otot saya itu bagus banget ya. Dan saya senangnya yoga itu adalah karena tidak membuat otot saya itu jadi bulky atau kayak gede gitu. Jadi tetap berotot tapi ototnya tuh manis gitu, bagus. Dan yoga itu membantu saya melewati beberapa fase pada saat mengalami apa ya, kayak galau, stres gitu tuh. Yoga itu adalah olahraga yang asik banget karena habis melewati serangkaian tubuh gitu yang butuh konsentrasi, penggabungan antara nafas, gerakan dan juga apa ya namanya kerja otot. Pada saat safasan itu benar-benar kayak saya sesudah itu tuh kayak mendapatkan recharge energi tambahan gitu. Jadi buat saya yoga itu bukan cuma sekedar olah tubuh ya, tapi juga apa ya, menolong saya melewati banyak fase stres. Tadi ada yang Termasuk nanya juga tuh, fase-fase cedera. ada yang nanya tuh Master Slamet nanya, masih ingat gak guru astangganya siapa? Guru astangganya Sinta Siapa? dulu di Celebrity Fitness yang pakai kerudung. Iya ya, Sinta kalau nggak salah namanya. Dan itu harusnya setelah aku, jadi sebenarnya waktu ikut Astanga itu aku ngerasa kan itu gerakannya flowing dan ada patternnya gitu kan kalau Astanga ya. Jadi itu aku sebenarnya awalnya tuh agak keteteran banget. Habis ini kok ini atau begini, astaga capek banget ya. Sementara saya biasa olahraga, tapi begitu ikut yoga tuh kayak yang gitu kayak. Tapi setelah ikut kedua, ketiga, baru ototnya itu jadi semakin apa ya? Semakin terbiasa dan semakin bisa menikmati gitu yoganya. Gitu. Ya, saya Sekarang juga balik heran. ke personal Mbak Feni Rus ya. Iya, Setelah tadi ceritanya kan SMA, iya, terus kuliah di UI, ya kan? iya. Kuliah di UI apa jurusannya? Jurusannya antropologi. Antropologi itu belajar apa sih? Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia tapi dari sisi budaya. Jadi budaya itu adalah ide-ide atau apa ya? Ya ide-ide yang digunakan manusia untuk apa ya, menghadapi lingkungannya, membentuk perilakunya, sikapnya seperti itu. Itu budaya. Seperti itu Visip sih. itu maksudnya ya. Terus dari situ bisa taruhlah ke entertainment ya. Itu gimana tuh Iya, ceritanya? gimana ceritanya waktu itu ya? Jadi waktu itu tahun berapa ya? Itu saya masih kuliah, saya ingat banget. Saya masih nari-nari waktu itu. Saya ikut unit kegiatan mahasiswa Liga Tari. Terus saya ketemu teman saya, dia itu adalah model majalah Sampul, namanya Dinda Damarasri. Terus dia nawarin saya untuk ikut casting iklan, ikut casting macam-macam deh. Ya banyak yang nggak keterima sampai suatu hari akhirnya saya dapat iklan sabun cuci itu Surf. Ya, nah dari situ kemudian saya ketemu sama announcer namanya Mas Eko Junor. Ya, beliau itu sebenarnya adalah pegawai Kementerian Luar Negeri, tapi juga suka ngisi suara. Terus dia nawarin, kamu kenapa materi suaranya bagus, kenapa enggak jadi penyiar aja? Terus saya bilang sama Mas Eko, saya sih pengen aja, cuman saya nggak punya linknya. Kemana saya harus mendaftar saya nggak tahu, karena dunia saya waktu itu adalah kebanyakan nari memang. Akhirnya dikasih nomor kontak bagian promosi di RCTI. Terus saya kontak, saya ikut casting dan akhirnya saya keterima jadi announcer televisi. Dari situ kemudian ada banyak tawaran lagi, tawaran untuk casting ya. Jadi semua itu selalu melewati proses casting. Termasuk salah satunya untuk menjadi presenter olahraga. Tapi karena sama-sama di RCTI, jadi waktu itu saya disuruh pilih mau announcer atau presenter olahraga. Akhirnya saya pilih announcer karena itu yang lebih dulu
menerima saya. Seiring berjalannya waktu, mulailah pintu-pintu lain itu terbuka. Jadi menjadi presenter itu adalah buat saya sebuah proses perjalanan yang belajar sendiri, bukan belajar sendiri ya, saya belajar sambil bekerja. Dan itu menarik sekali gitu, terutama untuk interviewing ya, untuk wawancara. Itu belajar banyak dari mulai jadi co-host sampai akhirnya ketika saya punya program acara sendiri di Trans TV ini, sebelum saya membawakan acara, nah baru di situ saya cari guru untuk belajar lagi, belajar untuk bagaimana caranya bisa menjadi pewawancara yang lebih baik gitu. Ilmu yang saya pelajari waktu itu adalah Neuro-Linguistic Programming. Dan ilmunya sebenarnya tidak terlalu jauh dengan ilmu antropologi yang saya pelajari waktu kuliah. Karena basicnya itu adalah belajar tentang bagaimana peta-peta di kepala manusia itu, apa ya, peta di kepala kita tuh berbeda-beda. Sehingga kalau kita bertanya dan orang menjawab, satu kita harus mengecek dulu apa yang dia maksud. Karena apa yang dia maksud dengan apa yang ada di kepala kita seringkali berbeda memang gitu. Dan kita juga tidak bisa menjudge atau menghakimi pendapat orang lain karena pendapat seseorang itu pasti berasal dari pengalaman dirinya yang berbeda gitu. Karena petanya berbeda. Dan sekaligus juga bisa membantu orang untuk memperlebar petanya gitu. Kadang-kadang orang kan suka dibatasi dengan, aduh aku tuh nggak bisa, aku tuh kayaknya orang tuh, semua orang kayaknya begini-begini. Itu sebenarnya kan ada di dalam kepalanya. Seperti mengatakan semua orang tuh kayaknya kalau ngelihat aku tuh memandang rendah aku gitu. Itu kan menggeneralisasi hal-hal yang sebenarnya nggak seperti itu. Semua orang tuh apa? Semua orang di dunia begitu. Berapa orang sih sebetulnya yang menganggap kamu memandang sebelah mata kamu gitu. Memandang sebelah mata tuh maksudnya apa? Benar dia memandang sebelah mata atau itu hanya perasaan kamu doang? Atau hanya di hal-hal tertentu kamu dianggap kurang mampu, bukan di seluruh kemampuan kamu. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi itu juga satu ilmu yang menarik yang saya pelajari seiring dengan saya berprofesi sebagai presenter dan pewawancara gitu. Ini meskipun aku dengarnya agak megap-megap. Putus-putus ya. Aku mencoba ini, tapi nangkep sih. Nangkep sedikit ya. Hai, ada Gilang Dirga 10. Halo Kakak Ros. Ya, terima kasih. Halo juga Mbak Feni Ros, benerin ya bahunya. Ya Mas. Master selamat. Baiklah, bahunya udah agak mendingan Master, tapi kayaknya sih masih kadang-kadang akan suka kambuh, jadi emang harus dibenerin. Gerakannya apa tuh Master? Oh iya, ini mesti. Iya nih, setangga Kayaknya ya. mending baca ya, aku nggak begitu. Kak Ros pakai headset, tolong Mbak. Kak Ros pakai headsetnya dong, headset. Oke. Nah iya, itu mungkin ya yang bikin itu. Ada nggak? Aku gini lagi ngeliatnya tuh loh sih. Aku pinjemin. Gimana cara minjeminnya? Aku pinjem. Dari sini lempar. Kayak itu, pas the earphone kan harusnya gini ya. Iya. Aduh, ini maklumnya ibu-ibu ya, earphone-nya tunggu sebentar. Aku cari earphone dulu ya. Ada sabar nggak? Sabar nggak? 5, 6, 7, 8. Mana earphone aku? Audi. Ya. Kayaknya agak, aku tidak tahu taruh earphone-nya di mana. Ya nggak apa-apa, udah. Mohon maaf ya, saya kurang profesional. Hai dari Kalimantan Barat, hai Nay. Suara aku kalau jauh ya. Aku tuh ingatnya itu iklan itu ya, Ibu apa? Jadi Ibu Dewi. Ibu ya? sabun cuci, Ibu Dewi. Oh, ini kata gitu. iklan ya. Ini kata Ya. Mas Selamat Mbak Feni, ntar di bodywork sama Mbak Erna biar cepet sembuh. Baik. Oh. Terima kasih Master. Ini ada siapa lagi? Abis dandan ya. Hihi kok seger. Enggak, ini habis mandi. Loh, baru ketahuan kalau mulai baru mandi. Iya Mas Di.
Didi Oke, gimana? oke, Iklan sekarang sabun. ngomongin ini deh. Ngomongin itu puasa ya, puasa. Puasanya Iya, gimana? Puasa puasa. nggak, Mbak? Alhamdulillah puasa, Ah, tapi baru hari ini lagi libur dulu puasanya. oh, libur karena perempuan atau Iya, karena perempuan. ada Baru banget hari ini. pengalaman puasa yang gimana gitu ini nggak? Eh, puasa tuh sebenarnya masih mencoba untuk ikutan yoga juga ya, walaupun eh ya itu Mas Didi itu menarik sekali. Ya. Selama kalau misalnya saya di hari kan hari syuting tuh Senin sampai Rabu. Saya pernah coba di hari Rabu abis pulang syuting saya yoga, tapi ternyata begitu pulang syuting saya ngerasa saya udah nggak punya energi. Energinya tuh kayaknya capek banget gitu, kayak mungkin karena tegang dan stres ya. Jadi saya tadinya mau rencana yoga akhirnya diundur. Jadi saya biasanya yoga di hari-hari saya nggak syuting gitu. Terus pada saat memasuki bulan puasa ini juga mencoba. Pernah sekali, apa 2 kali ya? 3 kali lah, 3 kali. Satu sama pakai instruktur itu sebelum memasuki buka puasa. Wah itu ya yoga, 3 kali apa 4 kali? Yoga yang lebih banyak goler-golernya sih. Tapi tetap keringetan. Oh iya, ya. Terus abis gitu ada juga yang saya sendiri jadi malam gitu, malam sebelum tidur ya. Karena memang mengumpulkan niat untuk yoga sendiri gitu di rumah tuh kan agak gimana ya. Jadi baru bisa malam tuh jam 9 apa jam 10. Tapi itu juga rasanya enak sih gitu. Jadi kan badan itu stretching gitu ya, otot-otot paha tetap dilatih dan lain sebagainya. Jadi masih masih bisa. Alhamdulillah puasanya juga masih lancar ya. Ibadahnya insya Allah juga bisa tetap lancar gitu. Karena memang saya melihat di puasa kita di masa-masa pandemik di mana kita di rumah, lebih banyak di rumah aja, walaupun nggak bisa beribadah ke masjid, tapi kayaknya bisa lebih banyak kita luangkan waktu untuk eh, lebih rajin begitu beribadah gitu. Dengar Lebih nggak Mas rajin, Didi? Pasti nggak dengar ya putus-putus. lebih rajin beribadah. Saya catat ya. Dicatat sama Insya Allah. Catat. Niatnya ya, baik. apa ini ada hikmahnya ya dengan kayak pandemi ini kan jadi kayak kita lebih banyak waktu untuk introspeksi gitu ya. Hmm. Ya di rumah terus ngelamun-lamun apa aja sih yang Nah, ini terus ya, dekat dengan keluarga juga ya kan? ya. Lebih banyak waktu sama anak sih iya. Sama kalau buat saya justru ada banyak hal yang lebih produktif yang dilakukan pada saat di rumah. Jadi karena saya punya beberapa bisnis gitu ya. Jadi kalau buat saya kondisi yang seperti ini tuh membuat saya untuk berpikir, aduh saya harus cari apa yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap menghasilkan atau tetap produktif, secara ekonomi juga tetap bisa berputar gitu. Jadi masih tetap mikirin bisnis saya, punya produk Oh multipurpose iya. disinfektan sama hand sanitizer itu. Jadi tiap hari masih semua dikerjain di rumah. Jadi kayak misalnya mengembangkan produknya juga. Jadi pabriknya bikin di sana, kirim ke kita, ya semuanya tuh lewat kurir lah, lewat kurir, lewat meetingnya, lewat Zoom gitu. Dan itu tuh yang namanya kalau biasa di kantor mungkin ada jam kerja, kalau di rumah justru kayak nggak punya jam kerja gitu. Jadi ntar bisa nih, apalagi kayak bulan puasa. Tunggu ya habis selesai terawih. Nah itu meeting bisa jam 10, jam 11 malam gitu. Uh, Iya benar. Dengan ya, begini kayak PPYNI aja sekarang dengan adanya ini justru malah banyak aktivitas ya. lebih aktif ya. Iya, Guru-guru yoga juga memang pas awal-awal mungkin apa ya kayak kelas-kelas di studionya kan mulai berkurang. Tapi iya, begitu minggu ketiga ini menemukan oh kita sebetulnya bisa sharing online gitu ya. iya. Mm-mm. Malah Dan dan itu kebutuhan untuk berolahraga, untuk yoga itu masih banyak sekali gitu. Karena orang justru melihat, oh ini di rumah aja, apa yang harus kita lakukan yang positif ya. Yang tadinya mungkin nggak rajin yoga jadi lebih rajin. iya betul. Oh ya, Mudah-mudahan pada saat di rumah aja ini saya bisa lebih jago untuk bakasan, handstand, oh shoulder ya stand. Asal rajin ya, asal rajin. harus ikut kelas-kelas di PPYNI. Siap. Ya. Jam 6 pagi ya, setiap hari ya Oh, Mas Didi ya. tiap hari, tiap hari. Jam 6, jam Jadi 9, dan jam habis 4.
nggak usah tidur terus ikut yoga. Biasanya kalau pagi enak kok yoganya yang lebih banyak kayak pranayama terus Oh, ya oh, kan. iya, 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 Terus iya, iya. kalau mau agak itu jam 9 boleh. Terus Itu kalau agak ini ya, agak keringetan banyak enggak ya. sih tetap tetap karena puasa disesuaikan pasti ini ya. Oh, banyak goler-goler. Yoga goler-goler. Oh iya, ini ada sebetulnya tadi saya ini yang buka question di Iya, story kan, ada beberapa yang masuk gitu ya. iya. Termasuk yang itu bisnis lipstiknya gitu ya. Oh iya, lipstick. Saya pakai nih, saya pakai True. Ya Mas Didi. Itu memulainya gimana, Mbak? Mungkin ada buat teman-teman yang sekarang lagi pengen memulai bisnis gitu, memulai Bisnis ya. Mbak Virus, gimana sih? Mm-mm. Kok Jadi dia center terus kemudian bisnis segala macam. ya sebenarnya itu juga beranjak dari pemikiran bahwa apa yang bisa saya lakukan Kak seandainya saya apa ya karena kan bekerja sebagai presenter atau apa itu kan betul-betul mengandalkan fisik ya gitu, fisik kehadiran saya nggak boleh sakit gitu, harus harus tetap sehat. Nah, saya harus pikir bagaimana caranya saya mengembangkan hal lain yang tetap bisa menjadi penghasilan buat saya sampai panjang begitu. Jadi saya mulai belajar untuk berbisnis dan memilih produk ya. Karena berbisnis kan kita harus pilih produk apa yang akan kita kerjakan yang kira-kira kita juga belajarnya nggak terlalu susah gitu, yang kita masih paham. Saya pilih lipstick karena buat saya itu kosmetik, tetapi lipstick itu adalah kosmetik yang sehari-hari saya pakai dan paling sering saya pakai bila dibandingkan yang lain kayak foundation, bedak atau blush on itu tuh justru jarang. Yang paling sering ya itu cuma lipstick. Bahkan syuting kalau di luar aja saya cuma pakai lipstick, bedak aja nggak pakai gitu. Nah, kebetulan saya punya teman yang sudah punya bisnis lipstick terlebih dahulu. Jadi lipstick itu mereknya apa ya, istilahnya ya indie gitu. Jadi bukan dari label pabrik label perusahaan yang besar. Jadi memang perorangan yang kemudian mendevelop brand sendiri ya secara indie, walaupun produknya tetap dibikin di pabrik yang pabrik besar yang sudah biasa memproduksi kosmetik. Jadi saya belajar. Jadi saya partneran gitu karena buat saya partneran itu artinya juga saya bisa belajar sambil saya memulai bisnis. Jadi nggak betul-betul mulai dari nol. Ada orang yang sudah punya knowledge-nya yang saya jadikan partner gitu. Nah, ini perkembangannya sebenarnya sampai saat ini saya masih belajar sebagai pebisnis gitu ya, masih uh, belajar banyak. Modalnya juga ya modalnya sih saya tidak disuntik oleh pemodal besar gitu, enggak, benar-benar modal rogoh kocek sendiri. Jadi kalau dibilang ini ukurannya apa ya UMKM masih sebetulnya, walaupun namanya Feni Rose itu seolah-olah besar gitu, enggak, ini masih UMKM. Jadi kosmetik dalam kondisi saat ini nih pandemik itu juga awal-awal cukup membuat ada Itu udah beberapa rencana yang berapa tertunda gitu. itu berapa lama? Saya baru launching itu di Desember 2019. Oh, tahun lalu. Uh, Iya, baru tahun lalu. Walaupun develop produknya sih sudah dari 2 tahun yang lalu ya. Tapi baru betul-betul terlaksana tuh di tahun kemarin, bulan Desember. Jadi ini sebenarnya masih produk baru. Cuman ya promosi marketingnya banyak terhambat karena kondisi yang berubah saat ini. Jadi buat saya ini sebuah tantangan gitu Mas Didi. Gimana caranya kita tetap bisa, karena kebutuhannya saya yakin masih ada. Walaupun orang di rumah aja ya. Walaupun orang di rumah aja. Tapi pakai lipstick Oke. itu rasanya seperti ya kita pergi ke teras aja udahlah. Harus dandan sedikit lah. Bikin ini juga story gitu kan. Iya, iya, iya. Bikin foto-foto. Kan ada sekarang photoshoot secara digital ya. Tetap butuh tuh ya makeup tuh tetap butuh lah ada. Benar-benar. Karena itu bagian dari membuat kita apa ya ngerasa happy walaupun sederhana gitu ya, tetap dandan. Kayak saya gini nih, baru mandi, saya nggak pakai makeup yang lain, cuman pakai lip cream, no secret. Terus ini ada lagi satu pertanyaan lagi nih. Ya, Pengalaman sebagai host acara gosip gitu ya. mm-mm. Gimana tanggapan orang-orang di sekitar ataupun artis-artis biasanya yang Oke. digosipin gitu. Ya, gitu. Ya, saya eh, apa ya istilahnya, kalau dibilang gosip gitu kan seolah-olah itu berita semua nggak benar gitu ya. Tapi ini namanya infotainment.
dulu dari bawain acara infotainment itu kan juga apa ya, memang formatnya berbeda. Walaupun mengurusi memang ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah personal atau pribadi artis yang bersangkutan. Nah, saat ini sekarang yang saya bawakan itu adalah program talk show. Talk show tetap talk show infotainment, tetapi kita bisa punya waktu atau kesempatan untuk klarifikasi terhadap orang yang bersangkutan. Walaupun memang materi yang dibahas selain masalah yang viral juga mungkin orang melihat ini adalah konten-konten atau materi-materi yang sifatnya personal gitu. Tapi kalau dibilang orang terus gimana ngelihatnya? Karena kita lihat fenomena saat ini ya, sekarang ini. Yang viral, yang selebgram, yang YouTuber, apa sih yang mereka angkat sebetulnya? Tetap kembali, yang mereka angkat itu juga sebagian besar ya, saya nggak bilang semuanya, tetapi sebagian besar mereka kemudian adalah mengangkat hal-hal yang sifatnya personal dari dirinya. Entah itu hubungan dia sama anak, bagaimana dia pacaran, hubungan dia sama orang tua, kisah-kisah dia, apa yang dia pelajari dari kejadian masa lalunya, itu semua yang menjadi konten atau materi yang dibawakan oleh artis-artis, terutama terlihat pada saat sekarang ini ketika mereka harus bikin konten di rumah aja. Materi-materi personal itu yang mereka angkat. Buat saya, itu adalah masalah bagaimana saya mengatur mindset saya ketika dikatakan, oh, membawakan acara gosip. Buat saya, bukan gosip dalam arti yang harus selalu negatif. Memang sebagai public figure kadang kejadian yang dialami public figure itu bisa dikomentari orang dari sisi negatif, bisa dihujat dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu adalah sebuah perjalanan manusia gitu. Manusia itu pernah gagal, manusia itu pernah salah ambil keputusan, manusia itu pernah kecewa ataupun mengecewakan orang. Tetapi itu adalah perjalanan hidup, dan buat saya sekarang goalsnya adalah bagaimana ketika orang sudah melewati tahap itu, dia bisa bercerita, dan itu menjadi pelajaran buat orang lain gitu. Bukan untuk dihakimi sebetulnya. Ya, kita mau menghakimi atau kita mau mendengarkan untuk belajar, itu adalah pilihan orang yang nonton gitu. Jadi pilihlah sesuatu yang bermanfaat. Kalau dari cerita orang kita bisa, oh makanya lain kali berarti kalau kita mau begini-begini harus hati-hati dengan yang ini. Kalau kita begini tuh ya, kalau pilihan misalnya orang bercerai itu apa sih problemnya? Selesai nggak sih masalahnya? Ternyata enggak juga. Dia tetap begini. Kalau gitu gimana ya caranya supaya ketika kita berpisah misalnya dengan pasangan tapi tetap akur. Nah, berarti masalah ini harus diperhatikan dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Karena kisah-kisah orang tuh di dunia ini, walaupun belum ada infotainment dulu, kisah-kisah orang tuh tetap diperbincangkan gitu. Diomongin tetangga lah. Tapi bagaimana caranya supaya kisah-kisah orang itu tidak berhenti hanya sebagai bahan omongan, tetapi juga menjadi bahan introspeksi. Artinya, kalau dalam bahasa idealnya adalah kita belajar dari pengalaman orang lain, daripada kita mengulangi kesalahan orang lain. Gitu loh. Kita bisa kan milih-milih, oh kayak dia tuh kayaknya pilihan cara dia tuh kayaknya lebih tepat deh. Kayak itu lebih bijak atau itu lebih mengurangi ini. Iya juga ya, kayak gitu juga ya harusnya ya supaya kita bisa terhindar dari begini. Harusnya idealnya seperti itu. Orang-orang terdekat saya sih, kayaknya sih mereka santai aja sih. Ibu saya sering nonton saya di TV. Gitu Mas Didi. Ada lagi nih, selama wawancara public figure, siapa yang pernah ada yang paling berkesan gitu, siapa? Aduh susah ya, saking banyaknya gitu yang saya wawancara. Banyak banget gitu. Tapi yang menjadi kesan buat saya ya, terus terang itu adalah, di antaranya adalah, saya dibawain acara talk show ini, ini masuk tahun ke-6. Saya bawain acara infotainment itu 9 tahun. Jadi, ibaratnya saya tuh seperti kayak menjadi orang di pinggir lapangan yang mencatat gitu beberapa perjalanan hidup orang-orang gitu, artis yang dari dulunya seperti apa sampai sekarang dia ada di posisi mana. Tuh saya kayak yang, oh dia dulu begini, dan buat saya itu berkesan sekali melihat bagaimana orang itu berkembang. Bagaimana orang itu bermetamorfosa gitu. Dari yang, percaya nggak sih, dari yang artis yang pernah saya wawancara itu baru meletek banget, ya baru meletek, aduh baru terkenal, baru viral, masih kalau diwawancara masih polos banget gitu. Sekarang dia lebih percaya diri, walaupun dia pernah mengalami fase-fase galau, fase-fase kayaknya ogah banget diwawancara, tapi dia kemudian berkembang jadi orang yang lebih dewasa, dia bisa memanfaatkan secara positif bagaimana popularitasnya, tidak lagi stres dengan tekanan popularitas. Itu buat saya menarik loh, karena orang tuh berkembang gitu. Dan saya ada di sampingnya untuk mencatat, oh iya, saya bisa cari gitu. Bukan cuma sekedar cari-cari kesalahan, buat apa gitu.
Terus itu satu ya. Yang kedua adalah yang menarik buat saya itu adalah bagaimana orang-orang yang tadinya tuh takut lihat saya untuk diwawancara gitu. Tapi Kalau kemudian akhirnya ketemu kita ini punya ya, tapi akhirnya kita punya kesempatan untuk ngobrol gitu. korek gitu ya sampai ini. Iya. Dan akhirnya ketika udah ngobrol ketemu saya, itu akhirnya sesi curhatnya lebih banyak gitu. Buat saya itu sebuah apa ya? Itu berkesan. Artinya bahwa oh orang percaya pada saya. Karena menjadi seorang pewawancara itu juga harus punya kredibilitas ya. Kredibilitas dalam arti kita harus tetap profesional, harus tetap netral. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga kepercayaan. Ketika orang bilang jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya tuh gini 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 gini. Itu benar-benar harus mengingat yang ini jangan bilang-bilang. Yang ini boleh bilang. Itu tuh wow. Kadang-kadang memang ini ya, kalau jangan bilang-bilang itu sebetulnya kayak di sininya udah Nah, bilangin aja. Nah, itu kadang-kadang juga suka ambigu tuh. Misalnya dia cerita ke saya jangan bilang-bilang nih atau gue nggak mau nih dibahas yang kayak gini-gini. Terus begitu dia keluar dari ruangan, ada ketemu wartawan infotainment, ditanya dia jawab gitu pertanyaannya ke saya bilang jangan dibahas gitu. Jadi saya kayak bilang, ini sebenarnya dia itu mau dibahas atau enggak sih gitu. Apapun itu, menjaga kepercayaan itu juga sebuah proses belajar buat saya yang berkesan ketika membawakan program ini gitu. Terus satu lagi ya, satu lagi terus ya. Gak apa-apa Mas Didik. Eh, Selama soal penonton masih betah. Gimana sih penonton masih betah dengar suara saya? Jelas ya? kenapa kenapa? Nggak bagaimana ini pas penonton masih pengen dengerin nggak? Ini agak serius ya. Gimana Ya, seorang Venirus memandang kehidupan ini? Katanya, tanya. siapa tuh yang nanya? Luar biasa pertanyaannya. Lama loh jawabannya ini. Masih nyari soalnya masih nyari. Nah, ini pertanyaan dari netizen loh. Udah Keren banget ya, keren atau banget. dari Mas Didi. Saya memandang kehidupan ini tuh sebenarnya ada beberapa banyak kata ya. Ada beberapa banyak kata yang beberapa hari terakhir ini sering sering saya baca, sering saya dengar, sering muncul gitu dan saya sedang menelaah itu gitu. Bunyinya itu adalah tipu daya dan sementara gitu. Jadi kehidupan di dunia ini tuh sementara dan kadang-kadang penuh dengan tipu daya yang membuat kita tuh lengah gitu. Padahal sebenarnya kan tujuannya itu kita di sini itu adalah membuat kita menjadi lebih baik gitu. Uh, ya kalau secara spiritual adalah tujuan kita menuju kembali kepada yang maha kuasa kan gitu. Dalam keadaan yang lebih baik, tetap beriman. Cuman pekerjaan kita, hiruk pikuk masalah dengan manusia lainnya itu membuat kita jadi terlalu fokus dengan hal duniawi gitu. Padahal sebenarnya duniawi itu ya cuman sementara. Kalau kita sedih ya sedih, marah ya marah. Tapi kita harus tetap menjalani itu bagian dari proses, tetap menyertakan yang maha kuasa gitu dalam proses hidup kita. Itu sih saya memandang kehidupannya seperti itu. Harus banyak-banyak mengingat, harus banyak-banyak ingat, jangan lengah gitu. Oke, itu sepertinya pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah ini. Ya, terima kasih loh semuanya udah bersama kita di bincang-bincang hari ini. Mas Didi, terima kasih sudah Sama bersama saya hari ini diberi kesempatan untuk ngobrol. ada ini nggak, ada pesan-pesan khusus buat praktisi yoga nggak? Buat praktisi yoga, Anda semua luar biasa, berbagi ilmu dengan keahlian, pengalaman dan cara yang didapat dengan pengalaman yang begitu panjang, membuat kalian menjadi seorang yang ahli dan expert. Buat saya itu adalah sebuah kekayaan, dan ketika para praktisi yoga itu membagi kekayaan itu kepada kita ini seperti saya ini, itu buat saya adalah suatu berkah. Jadi terima kasih banyak, terus berkarya, terus belajar dan terus bagi. Terima kasih banyak, semoga berkah berlimpah untuk seluruh praktisi yoga yang mengajarkan Jika kepada kita.
Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi ya, Terima kapan-kapan kasih kalau Mas di Didi. Iya, Terus jangan lupa join di ini yoga. PPYNI_ID jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Setiap hari. Gitu. Oke, teman-teman juga terima kasih yang sudah join di sini, baik teman-teman PPYNI ataupun teman-temannya Mbak Feni. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.